Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Akhir-akhir ini banyak sekali ustadz-ustadz yang mungkin sengaja diviralkan untuk membuat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Pernyataan-pernyataan ustadz tersebut selalu menyinggung tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat mayoritas Indonesia dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pendapat dan pemahaman mereka sendiri. Bahkan mereka berani menyalahkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yang sudah berjalan begitu lama sebelum mereka lahir, bahkan sebelum kakek mereka lahir. Di antara yang mereka salahkan adalah tradisi mentalkin mayit yang sudah dikubur. Bahkan bukan hanya menyalahkan, akhir-akhir ini mereka juga berani mengharam-haramkan tradisi yang sudah berjalan begitu lama sebelum nenek moyang mereka lahir dengan dasar Al-Quran dan hadis, tetapi sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Oleh karenanya, dalam video ini mari kita kupas apa dasar hukum mentalkin mayit yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan pandangan ulama 4 madhab yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Talkin mayit itu tradisi yang sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang sudah dilakukan turun-temurun. Talqin sendiri kalau kita artikan dalam bahasa adalah mengajarkan atau memahamkan secara lisan. Sedangkan kalau menurut istilah, talqin adalah mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada mayit atau orang yang sudah meninggal, yang baru saja dikuburkan, baru saja dimakamkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam urusan hukum talqin mayit. Pertama, sebagian ulama madhab Hanafi, sebagian ulama madhab Maliki, ulama madhab Syafi'i, dan ulama madhab Hambali. Beliau-beliau semuanya menyatakan bahwa mentalkin mayit setelah dikubur hukumnya sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari madhab Hanafi menyebutkan yang artinya sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayit setelah dikubur, hanyalah karena tidak ada kemandorotan di dalamnya, bahkan terdapat manfaat, sebab mayit memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut. Selain itu ada pula dari Syekh Al-Mawwaq dari madhab Maliki. Beliau menyatakan bahwa jika mayat telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunahkan mentalkinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat. Senada dengan kedua ulama tersebut, Imam Nawawi dari madhab Syafi'i juga menuturkan bahwa disunahkan mentalkin mayit segera setelah menguburnya, di mana seorang duduk di depan kepala mayit dan berkata, "Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang. Tiada keraguan-raguan di dalamnya. Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur, dan sungguh
kamu telah meridhoi Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum mukminin sebagai saudara. Sedangkan dari Syekh Al-Bahuti dari madhab Hambali menjelaskan bahwa dan disunahkan mentalkin mayit setelah dipendam di kuburan karena hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama madhab Hanafi menegaskan mentalkin mayit setelah dikubur hukumnya mubah. Syekh Az-Zailai dari madhab Hanafi menyebutkan bahwa sesungguhnya mentalkin mayit itu disyariatkan sebab ruhnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnya, dia memahami apa yang ditalkinkan atau diajarkan. Di antara ulama yang membolehkan mentalkin mayit adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, mentalkin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib berdasarkan ijma'. Juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi SAW dan para khalifahnya. Tetapi hal itu diceritakan dari sebagian sahabat seperti Abi Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Karenanya sebagian ulama membolehkannya seperti Imam Ahmad. Sebagian sahabat atau murid Imam Ahmad dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i mensunahkannya. Sebagian ulama menghukuminya makruh karena meyakininya sebagai bid'ah. Dengan demikian ada 3 pendapat dalam hal ini, sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang terakhir, yakni mubah, merupakan pendapat yang paling adil. Yang ketiga, sebagian ulama madhab Maliki menyatakan mentalkin mayit setelah dikubur hukumnya makruh. Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki menyebutkan bahwa begitu pula dimakruhkan. Menurut Imam Malik, mentalkin mayit setelah diletakkan di dalam kubur. Dengan demikian dapat disampaikan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mentalkin mayit setelah dikubur. Sebagian ulama madhab Hanafi, sebagian ulama madhab Maliki, ulama madhab Syafi'i, dan ulama madhab Hambali menghukuminya sunnah. Sebagian ulama madhab Hanafi yang lain menghukuminya mubah. Sedangkan sebagian ulama madhab Maliki yang lain menghukuminya makruh. Dari ketiga pendapat tersebut, tampaknya pendapat yang menyatakan kesunahan mentalkil mayit merupakan pendapat yang kuat, sebab didukung oleh hadis riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya, kemudian berkata, wahai fulan, putra si fulanah, sungguh si mayit mendengarkannya dan tidak menjawabnya. Hadis riwayat Tabrani. Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut, bahkan sekalipun hadis itu dhaif, tetapi dapat dijadikan sebagai dalil penguat. Apalagi para ulama ahli hadis dan ulama lain sepakat menerima hadis-hadis terkait amal utama, berita gembira, dan peringatan. Jadi sahabat semuanya, perbedaan itu memang betul-betul ada ya. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Bukan terus kita menyalahkan atau merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran hanya milik Allah. Kita semuanya hanya berusaha mencari apa dan bagaimana kebenaran itu. Semoga saja video ini bermanfaat. Mari talkin mayit Anda. Jika Anda tidak mau, ya sudah, tidak usah ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.